Nah, teman-teman, jadi kita berbagi informasi dan berbagi juga alat. Teman-teman bisa dapatkan di toko Suka-Suka Beli Bonsai. Nah, ini alat siram yang luar biasa, murah, praktis, dan tentunya menghemat air dan menghemat media. Jangan sampai tersembur. Nah, ini simpel alatnya. Nah, kita coba praktekkan sekarang. Jadi cara pemakaiannya ambil selang. Nah, ini ukuran pipanya ini setengah. Nah, sampai dengan selang ini. Kita tinggal masukkan saja. Atau pas selesai make, tinggal buka saja, simpan. Ya, biar nggak rusak. Nah, kalau pas make, tinggal ambil, pasang. Terus kita praktekkan seperti ini. Nah, ini. Jadi, kalau kita praktekkan penyiraman gini, media kita nggak tumpah. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan seperti ini. Nih, sobat bonsai. Nah, jadi kucuran ini bagus sekali. Nah, teman-teman bisa dapatkan ini. Jadi nilainya 250.000. Teman-teman bisa dapatkan di toko Suka-Suka. Ya, teman-teman, masih di perawatan sancang hari ini. Jadi kita lihat-lihat kebun, terutama pohon-pohon kita, khususnya sancang. Jadi ada beberapa program sancang yang ada di pot ini. Nah, di sini perlu saya berbagi dengan teman-teman tentang perawatannya kembali, terutama khususnya bagaimana kita mengarahkan ya. Jadi mengarahkan percabangan, cabang-cabang mana yang akan kita gunakan, atau maksudnya cabang-cabang mana kita akan pakai. Artinya mana yang perlu dipotong, mana tidak. Ada mana yang perlu pengelosan. Nah, yang jelas di sini pentingnya saya berikan info buat teman-teman, terutama pengelosan. Untuk membuat sebuah karakter pohon yang karakternya biar tua, besar, kekar. Nah, jadi kesan tuanya pohonnya kecil, tapi gimana kesan tuanya biar dapat. Nah, itu yang perlu dipahami teman-teman. Tentunya bagaimanapun, apapun alasannya, tetap kita harus melakukan pengelosan. Nah, kenapa harus melakukan pengelosan? Untuk mendapat cabang atau ranting atau anak cabang yang maksimal. Yang bisa menampilkan karakter tua. Yang bisa menampilkan pohon itu benar-benar kesan tuanya dapat. Itu yang penting. Nah, terutama di perpecahannya. Ya, khususnya contoh seperti ini teman-teman, lebih dekat. Jadi di sini kita salah satu sancang ini. Nah, di sini kita perawatan pemecahan akar. Pemecahan akar ini bisa teman-teman lakukan dari awal. Di saat perawatan awal, terutama akar sudah ada, bisa lakukan potong pendek-pendek. Jadi kita buat pecah-pecah. Jadi kita buat pecah, itu tumbuh dua, kita pecah, tumbuh dua, kita pecah. Atau bisa juga teman-teman langsung pecah akar. Itu bisa dilakukan. Karena apa tahap yang kita lakukan di atas, cabang, anak cabang, ranting, sama di bawah. Kalau akar tahap 3 udah bagus. Ya, pecah 3 udah bagus seperti ini. Awalnya teman-teman, nih, 1, pecah 2, dan pecah lagi di sini. Sama di sini, pecah lagi. Jadi udah lumayan, udah bagus. Nah ini, terutama juga percabangan sama. Nah, menempatkan ini cabang pertama, ini cabang kedua. Nah, terutama pemecahan ini. Bagaimana biar dapat besar gini dan tua? Tentunya teman-teman harus lakukan pengelosan. Setelah pengelosan kita potong di sini. Sama juga di sini kita potong. Kita butuhkan 2 lagi. Terus begitu dua ya. Itu. Nah, untuk terusan mahkota jangan sampai terhalang. Jadi pandangan teman-teman mukanya Pak dipakai di sini depan ya. Nanti kita akan hilangkan ini dan terusnya ke sini naik mahkotanya. Nah, perhatikan. Jangan sampai salah. Nah, ini salah satunya. Sancang yang kita rawat. Ini konsepnya The Max. Nah, jadi ada beberapa juga teman-teman yang ingin meneruskan desain kita yang ada di Suka-Suka. Silahkan pilih atau berkunjung langsung, datang langsung, lihat. Ya.
Nah, kalau ada tunas-tunas liar seperti ini kita bersihkan. Kita nggak butuh. Nah, jadi pakai tangan aja bisa. Kita bersihkan. Nah, terus tetap menggunakan kawat untuk mengarahkan ya. Jadi kita nggak butuh. Tunas-tunas yang nggak perlu kita buang. Contoh di sini. Nah, ini kayak ini. Ini ada tunas-tunas liar. Kita nggak butuh, kita cabutin, kita buang. Oke, ini juga. Nah, itu jadi dalamnya kosong kelihatan teman-teman, bersih dia. Jadi tunas-tunas liar tuh kita hilangkan. Jadi bersih dia dalam kelihatan. Tuh, plong dia kosong. Teman-teman perhatikan juga tuh plong kosong di dalam. Tuh. Nah, ini tetap kita los dan tetap arahkan. Kalau dirasa sudah cukup dapat maksimal kita akan potong pendek. Ikuti terus. Nah, kita geser sebelah lagi. Ya, kita geser sebelah lagi. Nah, ini sancang lagi. Ini sobat bonsai itu. Jadi sini sama, kadang-kadang kan pohon yang kita rawat tuh rimbun seperti ini. Bagaimana bisa terkontrol ya, kembali teman bisa cabutin daun-daun yang sekiranya tidak kita butuhkan. Nah, atau mungkin pemecahan seperti ini. Ada juga di sini kita biasanya numpuk begini dia. Kalau numpuk begini rentannya juga penyakit yang masuk. Jadi kita cabutin aja dah. Kita bersihkan. Nah, ini. Ya, kita bersihkan. Tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Tunas-tunas yang liar yang tidak kita pakai kita buang. Tuh teman-teman, jadi kelihatannya bagus. Biasanya kalau sancang, kalau kita biarkan liar, biasanya ada yang melawan dia. Contoh seperti ini. Nah, ini nih. Jadi harapan kita kan dia ke depan, tapi malah dia ke dalam. Nah, kayak ini. Kalau kita nggak kontrol, ini bisa mengganggu proses pertumbuhan yang lain. Karena dia lebat, bisa buat teduh ya. Nah, kita kontrol. Nah, kalau emang tidak kita gunakan, kita bisa potong. Kalau kita nggak perlu itu, kita bisa potong. Nah, ini teman-teman. Jadi di dalamnya hati-hati karena pohon kecil. Yang jelas rutinitas kontrol. Nah, ini nih. Pohonnya kecil. Nah, 15 cm ke bawah. Tapi kalau teman-teman ada yang mau minang atau yang senang, silahkan di kolom komentar. Kita udah siapkan WA ya. Jadi teman-teman bisa komunikasi, silahkan tawar. Yang jelas untuk mendapatkan pohon-pohon petarung ya, pohon-pohon cantik. Ini akar, teman-teman perhatikan, sudah bagus akarnya pecah. Kita siapkan bahan-bahan berkualitas tuh. Kecil tapi karakternya tua dapat. Nah, kalau yang sulit ini perpecahan ini teman-teman, cari matangnya nih dalam ini susah, dan akar juga. Nah, terusan mahkota kita akan buat di sini. Oke. Nah. Ada pohon tuh besar tapi bisa murah, ada pohon tuh kecil tapi mahal. Yang penting konsep. Yang jelas pohon yang punya konsep itu luar biasa. Oke. Ya, geser lagi. Kita cek lagi satu. Nah, ini saya pohon ini story-nya dari stekan ya. Jadi stekan kita ambil, kita rawat selama mungkin kurang lebih hampir 1 tahun ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi terus kita kontrol teman-teman, arahkan. Nah, seperti ini. Jadi kawatnya kalau sudah posisinya diam begini, habis segera dibuka kawatnya. Karena akan berpengaruh Pak sekali dengan perkembangannya dia, karena kawat itu panas ya. Jadi kalau udah diarahkan, nah seperti ini, diam seperti ini,
udah terbentuk dia sesuai dengan harapan kita, kawat segera dibuka. Ingat kontrol akar. Jadi kita arahkan, nah, kontrol akar. Tuh. Terus juga di belakangnya juga bagus akarnya. Tuh, akar bagus kan. Tuh belakangnya. Jadi bahan sancang-sancang begini kita lumayan punya teman-teman. Ada juga di kebun kita. Kita masih ground semua. Nah, ada yang beberapa kita tetap terus dipot seperti ini. Yang mau main di studio suka-suka silahkan. Atau langsung meminang lewat WA. Penawaran silahkan. Nah ini seperti ini. Jadi murah-murah aja. Yang penting pohon ini kita rawat dengan baik. Saya yakin nilai investasinya akan lebih tinggi. Contoh dari stekan dan dari kalau mempersingkat waktu silahkan pindah yang seperti ini. Biar bisa kontes ke prospek dulu. Tinggal lagi dikitnya udah bisa kontes prospek. Nah teman-teman itu dulu edukasi kita buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Yang jelas semangat selalu berkarya untuk berinvestasi di bonsai. Salam Demek.